Halo semua, selamat datang di Kabar Finansial. Pastinya kamu semua sudah paham bahwa masing-masing mata uang memiliki nilai yang berbeda-beda. Mata uang yang digunakan oleh satu negara bahkan memiliki perbedaan nilai yang signifikan jika dibandingkan dengan nilai mata uang di negara lain. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2021, dinar Kuwait memegang posisi sebagai mata uang tertinggi atau termahal di dunia. Mengutip data perdagangan falas terbaru, satu dinar Kuwait nilainya setara dengan 2,47 pound sterling. Dan jika dibandingkan dengan dolar Amerika, satu dinar Kuwait setara dengan 3,27 dolar, atau jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp46.000. Jangankan antar negara, bahkan di dalam satu negara yang notabene menggunakan satu mata uang, nilai untuk suatu barang bisa bervariasi. Misal, harga 1 kilo apel di Papua berbeda dengan harga 1 kilo apel di Kota Malang. Lalu, apa yang membuat nilai mata uang tersebut berbeda-beda? Dan mengapa dalam satu negara, nilai untuk suatu barang dihargai dengan nominal yang berbeda? Penyebab perbedaan nilai mata uang antar negara yang pertama adalah karena perbedaan tingkat inflasi di negara tersebut. Negara yang tingkat inflasinya konsisten rendah, secara otomatis daya beli uang tersebut semakin kuat. Dan bila dibandingkan dengan mata uang negara lain yang inflasinya tinggi, pasti akan lebih mahal. Penyebab perbedaan yang kedua adalah perbedaan tingkat suku bunga pada masing-masing negara. Suku bunga, inflasi, dan nilai tukar sangat berhubungan erat. Dengan mengubah tingkat suku bunga, bank sentral suatu negara bisa mempengaruhi inflasi dan nilai tukar mata uang. Suku bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan mata uang negara tersebut meningkat. Investor domestik dan luar negeri akan tertarik dengan return yang lebih besar. Namun, jika inflasi kembali tinggi, investor akan keluar hingga bank sentral menaikkan suku bunganya lagi. Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga, maka akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut. Penyebab perbedaan yang ketiga adalah neraca perdagangan antara dua negara yang berisi semua pembayaran dari hasil jual beli barang atau jasa. Neraca perdagangan suatu negara disebut defisit bila negara tersebut membayar lebih banyak ke negara mitra dagang dibandingkan dengan pembayaran yang diperoleh dari mitra dagang. Dalam hal ini, negara tersebut membutuhkan lebih banyak mata uang negara mitra dagang, yang menyebabkan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap negara mitranya menjadi lemah. Keadaan sebaliknya disebut surplus, di mana nilai tukar mata uang negara tersebut menguat terhadap negara mitra dagang. Penyebab perbedaan yang keempat adalah hutang publik. Neraca anggaran domestik suatu negara digunakan juga untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan publik dan pemerintahan. Jika anggaran defisit, maka hutang publik akan membengkak. Hutang publik yang tinggi akan menyebabkan naiknya inflasi. Defisit anggaran bisa ditutup dengan menjual bon pemerintah atau mencetak uang. Keadaan bisa memburuk bila hutang yang besar menyebabkan negara tersebut gagal bayar sehingga peringkat hutangnya turun. Hutang publik yang tinggi jelas akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut. Penyebab perbedaan yang kelima adalah rasio harga ekspor dan harga impor. Jika harga ekspor meningkat lebih cepat dari harga impor, maka nilai tukar mata uang negara tersebut cenderung menguat. Permintaan akan barang dan jasa dari negara tersebut naik, yang berarti permintaan mata uangnya juga meningkat. Keadaan sebaliknya akan berlaku untuk harga impor yang naik lebih cepat dari harga ekspor. Jadi, tingkat harga barang dan jasa di setiap negara bisa berbeda, ditinjau dari nilai mata uang negara tersebut. Pada mata uang di negara yang mengalami penguatan, harga barang yang ditawarkan akan cenderung lebih murah, karena barang tersebut sudah dapat terbeli dengan jumlah uang yang sedikit. Penyebab perbedaan yang keenam adalah kestabilan politik dan ekonomi. Para investor tentu akan mencari negara dengan kinerja ekonomi yang bagus dan kondisi politik yang stabil. Negara yang kondisi politiknya tidak stabil akan cenderung berisiko tinggi sebagai tempat berinvestasi. Keadaan politik akan berdampak pada kinerja ekonomi dan kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai tukar mata uang di negara tersebut. Jadi, itulah beberapa penyebab yang membedakan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain.
Adapun perbedaan nilai barang antara satu daerah dengan daerah lain di dalam negeri yang menggunakan mata uang yang sama kurang lebih juga dipengaruhi oleh beragam faktor. Salah satunya adalah kelangkaan dan tingginya permintaan. Sebagai contoh, Probolinggo adalah penghasil buah mangga dan anggur terbesar di Indonesia. Karena di kota ini masyarakatnya banyak memiliki mangga dan anggur, tentu saja mangga dan anggur tidak menjadi barang langka dan tidak menjadi permintaan banyak orang. Dan oleh sebab itu, harganya akan stabil. Sementara itu, di kota Surabaya, mangga dan anggur adalah barang langka dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka harus membeli ke Probolinggo. Karena mangga dan anggur menjadi barang langka dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Surabaya, maka petani mangga dan anggur di Probolinggo pun menjualnya dengan harga yang tinggi. Apalagi untuk mensuplai mangga dan anggur ke Surabaya diperlukan jasa transportasi, tenaga karyawan, dan lain sebagainya. Sehingga harga pokok mangga dan anggur itu pun harus diakumulasi dengan semua biaya tersebut. Yang hal itu ditambah lagi dengan profit di luar biaya tersebut. Sehingga ketika sampai di tangan konsumen, harga mangga dan anggur di Surabaya akan berbeda dengan harga di Probolinggo. Jadi, itulah penjelasan singkat mengapa terjadi perbedaan nilai mata uang antar satu negara dengan negara lainnya, dan kenapa terjadi perbedaan nilai suatu barang antara satu daerah dengan daerah lainnya. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.